Kita akan membicarakan hari ini seni patung ya. Patung itu tergolong seni tiga dimensi. Patung itu tergolong seni rupa tiga dimensi. Kalian bisa catat itu, patung itu adalah seni rupa tiga dimensi. Jadi niku bisa pengertiannya adalah karya yang bermutu, yang diciptakan dengan kemampuan yang luar biasa. Wes dicatat, seni rupa tiga dimensi adalah karya yang bermutu, yang diciptakan dengan kemampuan yang luar biasa. Buku catatannya disiapno. Seni rupa tiga dimensi adalah karya yang bermutu, yang diciptakan dengan kemampuan yang luar biasa, ya, yang memiliki volume, dan bisa dilihat dari berbagai arah, yang bisa dilihat dari berbagai arah. Seni rupa tiga dimensi, ya. Seni rupa tiga dimensi adalah karya yang bermutu yang diciptakan dengan kemampuan yang luar biasa, yang memiliki volume dan bisa dinikmati dari berbagai arah. Iku seni patung. Kemudian kita ketika membicarakan patung, tentunya kalau di dalam hukum Islam itu wis pernah tak takokno bentuk patung opo wae sing bernyawa baik setengah badan maupun tidak, yo hukumnya sih haram mutlak. Jadi yo piye nek gambar itu ada beberapa hukum, tinggal milih ya. Kalau gambar itu ada beberapa hukum, ada yang memperbolehkan, ada yang artinya boleh secara mutlak, boleh. Kemudian ada yang mengharamkan, itu dirinci gambar yang dibuat itu ya sing nyebrang sara ya kayak gambar sing gambar-gambar apa nglukis apa itu telanjang, misalnya nglukis gambar-gambar porno dan lain sebagainya. Ada yang gambar itu jadi haram karena difungsikan untuk misalnya pemujaan ya, pemujaan. Kemudian haram juga gambar itu juga difungsikan hanya untuk menghujat atau ngenyek atau merendahkan ya, merendahkan. Apalagi berani-beraninya lagi masuk. Apalagi berani-beraninya menggambar apa itu sosok Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu benar-benar sangat diharamkan. Biasanya bercatat lali kabeh gak dicatat ya. Kemudian mengenai tokoh patung, kalian bisa catat di situ, diringkes sendiri ya. Orang yang berpendapat mengenai pengertian patung, kalian bisa catat sendiri di situ, ada di LKS kalian ya. Di LKS kalian itu ada beberapa orang yang memiliki pendapat untuk apa ya, untuk memberikan pengertian mengenai patung.
Kemudian fungsi patung ya, fungsi patung. Fungsi yang pertama ya, fungsi yang pertama adalah secara personil ya, diciptakan untuk kepentingan pribadi. Orang terkadang ada yang membuat patung itu hanya untuk kepuasan diri. Didol yora, di komersilno yora, ape tinggo pemujaan yora, arep apa iki dilelang yo ora. Pokoknya wis penting aku latihan gawe teknik memahat ya. Kalau patung kasih aja patung yang flora. Patung yang flora ya. Contoh bisa saja patung yang misalnya pepohonan dan lain sebagainya, kan bisa ya, patung sing flora. Kemudian patung sebagai fungsi sosial, patung nek difungsikan secara sosial ya, patung itu memperingati peristiwa. Biasanya itu ada apa ya, patung-patung torso, patung yang setengah badan ke atas, ada tokoh-tokoh pahlawan, ada patung yang terlihat misalnya secara patung terlihat di tembok-tembok, artinya patung tadi dilihat misalnya no tembok tememplek ya, di relief-relief, kemudian terlihat ada satu kejadian di situ. Nek nong daerah sampean mungkin yo ono wae patung-patung sing dadi ikon kota. Patung dadi ikon kota. Patung benda ono nong daerah Jakarta, bentuke iku apa iki? Bangunan-bangunan sing bentuke menjuntai tinggi, ada obor emasnya di atas. Ya. Kemudian di daerah Pati itu ada juga patung ono jarane papat apa 6 ya. Kok lali aku. Terus ono gerobake. Itu mungkin menceritakan satu peristiwa tertentu. Mungkin ada yang patung Tugu Tani. Di situ ada Pak petani yang membawa jagung. Di daerah Pati itu ada juga yang membawa jagung. Kemudian apa itu? Membawa ketela, padi dan lain sebagainya. Pokoknya hasil panen. Ada yang membawa ikan laut ya. Itu adalah patung yang fungsinya digunakan untuk patung sosial. Yang jelas haram itu adalah patung yang digunakan untuk religi. Di situ tidak ada ya. Patung yang berfungsi untuk religius. Kalau untuk Islam itu dikatakan haram, tapi untuk Hindu ya, mungkin Buddha, itu pemujaan mereka menggunakan patung ya. Patung-patung itu digunakan sebagai pemujaan, dan itu hukum mereka berbeda dengan kita ya. Kalau untuk orang Islam ya tentunya itu tidak diperbolehkan, tetapi kalau untuk orang non Islam ya, itu patung bisa digunakan sebagai simbol-simbol dewa. Saya yakin mereka akan mengatakan itu adalah simbol dewanya, yo, simbol dewa. Gak mungkin nek kono dari bahan semen atau mungkin dari emas atau dari perak atau dari besi, kemudian itu secara zat, secara wujud dikatakan itu adalah dewanya, ya tidak mungkin lah ya. Itu ada simbol dewa yang ya, saya tidak tahu ritualnya seperti apa, apakah memang sebagai zat, jadi yus pokoknya angger iku dewane ya nang kono iku, sing iso nulungi aku ya nang kono. Mungkin di sebagian orang-orang yang non muslim. Tapi kalau untuk patung sosial
itu tidak menyinggung agama tertentu, hanya dia adalah merupakan simbol-simbol yang ada di lingkungan sekitar. Nggon laut biasanya ono patung kapal, ono patung apa. Nanti untuk tugas pembuatan patung ini sebenarnya kalian nanti hanya membuat patung-patung yang berbentuk wes yang penting nggak bernyawa, koyo mobil, koyo apa ya, patung endok, iso gawe endok bunder apik, endok utawa endok iso ono nyawane ora ya, endok guru ngono ya. Terus patung kapal, daun ya, patung daun dan sebagainya. Pokoknya intine ono unsur memahat. Memahat adalah, oh catet iki, memahat adalah engko sing durung absen nanti anu ya, apa iki ngarani? Ya celuluk langkul neng. Apa mau? Sing arep tak pengertian mah. Memahat ya. Memahat adalah mengurangi bahan sedikit demi sedikit. Memahat itu adalah mengurangi bahan sedikit demi sedikit ya, dengan menggunakan alat berupa tatah ya, dengan menggunakan alat berupa tatah. Saya ulangi sekali lagi, nanti bukunya dikumpulkan pas pembelajaran 1 minggu lagi, pembelajaran luring ya, luring atau tatap muka. Memahat adalah mengurangi bahan sedikit demi sedikit, mengurangi bahan sedikit demi sedikit untuk mengurangi bahan sedikit demi sedikit menggunakan alat yang berupa tatah. Kemudian macam-macam mata tatah, motone ya, motone tatah itu ada yang berbentuk lurus ya, ada yang berbentuk lurus. Jadi nek di biasane nek tatah sing itu bentuknya lurus, ada yang tatah itu bentuknya V, tatah itu bentuknya V. Jadi bentuknya tatah yang kok ngene, misalnya ya tatah ya, tatah contoh aja ini ya, kemungkinan bisa beda ya antara tatah satu dengan yang lain. Nah seperti ini, tatahnya bentuk V, jadi tinggung gawe sing melengkungnya kayak V. Ada yang tatah lurus, tatahnya lurus. Tatahnya digambar ya, eliklah gambaran rapopo. Gambar tatah lurus. Ini tatah lurus ya, tatah sing lurus. Ono sing tatahe mlengkung. Tatahe mlengkung. Ini tatahe mlengkung. Nah, iki nggo cekelane, tatahe mlengkung. Jadi bentuke iku ya mlengkung, cekung. Ya. Mlengkunge macem-macem. Ana sing mlengkunge jeru, mlengkunge semene, ana sing mlengkunge mek ngene sithik ya. Ana sing mlengkunge bentuke piye. Ana sing mlengkunge ngene ya. Loro ya, mlengkung loro. Beda iki dienggo matah jebret entuk loro. Tata mlengkung, tata.
lurus ya, tetapi gitu ya. Lengkunge macam-macam. Itu lah ya. Ini menggunakan tatah, mengurangi bahan sedikit demi sedikit dengan menggunakan alat yang dinamakan, alat pahatnya namanya tatah ya, ditata. Jenis-jenis tatah ada beberapa yang harus kalian gambar. Ada tatah yang B, ada yang, saya juga tidak banyak memegang tatah ini ya, sehingga variasi variasi tatah itu sangat beragam sebenarnya, sangat beragam. Jadi kalian nanti tinggal tinggal cari aja di internet nanti ya bentuk-bentuk tatahnya yang kalian gambar dan sebutkan itu jenis tatah opo ya. Jadi tugasnya itu menggambar tatah dulu yang berupa gambar. Ini tugas menggambar macam-macam tatah. Ini sudah dapat 3 ya, macam-macam alat pahat ya, alat pahat yang berupa tatah. Nah, alat pahat yang berupa tatah. Itu digambar semampune nong buku catatan. Itu untuk tugas pertama. Kemudian tugas kedua, kalian nanti tidak perlu beli tatah, itu tidak perlu, hanya cukup bermodalkan cutter atau pemes kecil, pakai aja sabun atau lilin yang besar ya, lilin yang besar itu yang bisa kalian gunakan untuk membuat satu patung. Apa ya patungnya? Bisa saja, yang penting tidak bernyawa, karena kita di madrasah yo wis aku ikuti saja budaya Islam dalam berkarya ya, budaya Islam dalam berkarya. Kemudian fungsi yang ketiga yang harus kalian catat di buku catatan lagi, yaitu patung sebagai fungsi estetika. Estetika itu keindahan. Iya, nggak patung-patung hanya sebagai keindahan. Yo, akeh saya. Nek nong taman, kalian juga akan melihat beberapa patung di sana. Tidak ada unsur apa-apa, patung tugu tani yo ora, simbol yo ora, sebagai alat pemujaan yo ora. Tapi di situ ada patung yang sifatnya hanya mempercantik satu ruangan, mempercantik taman-taman itu ya. Itu mengenai patung ya. Kemudian patung digunakan sebagai fungsi terapan ya. Wis entuk piro Imang? Nomor 1 patung. Jadi apa Mang? Halo. Nomor 1 anggo. Halo. Ini Aripai patung nomor 1 Mang sebagai fungsi apa? Dicatet lho ya nang buku catatan, iku ana penilaiane dhewe. Nek kowe ora ana penilaiane, engko nilaimu ya paling nek gak nggarap iku engko nilaine ya dipres dipres terendah engko nek kowe iso ngene mesti biasanya ya 90. Sebagai murah-murahan lah ya. Nomor 1 patung Mas sebagai apa? Aisyah Putri, fungsi patung 1, fungsi apa? Loh, nanti iki Mang. Ana sinyal apa ora nang kono iki Mang? Ana sapa sing ndungu suaraku? Kek ora ndungu kabeh. Kacau malah ora ndungu kabeh ya. Ya bolehlah nanti bisa dilihat di channel MTS Raudhatus Ruban.
bagi yang kehilangan kehilangan momen pertemuan hari ini, nanti bisa kalian lihat di channel MTS Raudhatus Syubban. Digoleki, jangan lupa share, like, and comment ya di channel tersebut ben saya akeh subscriber dan nanti bisa dikomersilkan gitu ya. Patung fungsi personel, terus patung sebagai fungsi sosial, kalian kasih Sosial. contoh. Terus patung sebagai Atau sebagai fungsi estetika. kemudian nomor 4, patung sebagai fungsi religius. Mau ya? Berarti patung kui hanya digunakan untuk pemujaan salah satu agama tertentu. Kemudian yang kelima, patung digunakan sebagai seni terapan. Yang kelima, jadi mau apa mau religi. Sing terakhir, patung sebagai seni terapan. Patung yang difungsikan sebagai seni terapan itu macam-macam ya. Patung iku mau selain indah itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Patung yang selain indah dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya koyok celengan iki nganggo patung tapi dibolong. Kemudian diisi menggunakan uang. Ono sing diisi nganggo emas, ya kena wae lah ya. Isi nganggo duit. Duit ting. Nek ndek mben nganggo uang logam. Sekarang isine celengan wis luar biasa ya. Isine celengan wis luar biasa. Diseni duit atusan ewu. Diseni sangune saiki wong iku ya ana sing 10.000, ana sing 5.000. Pas nek bodo sangune akeh ngantek 100.000-an ya. Engko dadine patung sing berupa celengan celeng. Nek mben iku bentuke menawa kaya celeng menawa ya. Bentuke iku patung iku jaman biyen bentuke kaya celeng, kaya babi bentuke ngono. Soale apa? Nganggo patung bentuk iku. Biasane nek kok celeng jawa babi ku awake gede ya. Awake gede buntut terus isine ben akeh ya. Kowe nek patung nggo celengan nganggo bentuk deye-deye, bentuk jangkrik, bentuk apa sing culik-culik ngene iku. Bentuk apa iku laler, apa bentuk semut, ciliken ya. Gede sisan ya. Golek ae sing kadang golek sing celengan saka atom ya, digrodol ngisore, engko anggere ande dhuwit diodosi kok ngisore ya. Njero celengane diodosi. Aduh entek ya, sesuai entek boros. Seni terapan. Contoh yang kedua yang patung digunakan untuk seni terapan yang harus kalian catat yaitu patung tapi ditambahi aksesoris berupa asbak. Ono patunge, ono asbake, nang ngisore pancikane asbak. Terkadang patungnya sendiri juga digunakan untuk asbak. Ono patunge wong ngatong ngene dienggo asbak rokok. Ngatong. Nek tanganem dhewe emblonyo, tapi nek ngatong ini dienggo asbak
Dadi nek rokok ana sing ngathok ngene diweki cucukan napa cucukan rokoke. Jadi patung kok malah aneh-aneh ya saiki ya. Itu patung digunakan untuk seni terapan. Nek sing C mau, sing C dalam kurung ditambahi sing C patung sebagai fungsi estetika itu dalam kurung adalah patung sebagai seni murni. Patung sebagai seni murni. Kalian bisa catat patung sebagai seni murni itu adalah patung yang hanya digunakan untuk keindahan saja. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Goleki keindahan. Nek secara syariat Islam kuwi kudu dihindari masalahe dikhawatirkan nanti itu menyerupai. Yuk mati nih cah. Menyerupai apa itu pemujaan atau simbol-simbol religi agama lain ya. Berarti tugas saya pertama gambar tatah nong buku catatan bentuk tatah ono piro digambar kabeh. Kemudian nanti tugas prakteknya itu berupa apa iki? Berupa nganggo sabun utawa lilin. Sabun utawa lilin. Pakai bahan yang lain silahkan ya, silahkan. Yang penting ojo lemah lemah lempung, lemah tanah liat ojo nek nganggo iku ya. Boleh nggak misalnya menggunakan malam nek iso dihindari saja karena malam itu memang dibentuk. Jadi ya menggunakan sistem butsir. Kalau pengen menggunakan apa itu malam ya boleh saja lah. Wis ngono bebas rada ringan ngono ya. Sistemnya menggunakan butsir. Butsir adalah catetine engko lali meneh. Butsir iku membuat satu karya dengan bahan lunak ya, dengan cara mengurangi dan menambahi. Nah, iki iso dikurangi ditambahi. Jadi membuat karya 3 dimensi yang menggunakan bahan yang lunak dengan cara mengurangi dan menambahi. Bahan lunak itu contohnya ya sing empuk-empuk ngene iku. Contone kaya contohnya mang kaya apa mau plastisin ya, apa malem, terus nganggo lemah lempung, tanah liat. Iso dikurangi kuwi. Carane ngurangi nganggo kawat. Iso nganggo kawat dibentuk, kadang ana sing kawat iku dibentuk ngene kawate iku. Ya. Alat butsire ana sing ngene, iki kayu. Ya toh. Terus nang kene iki ana kawate bentuke ngene kawat. Nah ngene. Bentuk apa iki sing kene iki? Engko ana neh kayu. Iki bentuke ana sing ana sing ngene. Nah, ana sing bentuke ngene. Macem-macem ya. Nek bahane lunak kan kepenak diosrok-osrok. Mengurangi dan menambahi. Arep gawe tangkene misalnya ditambahi, arep gawe irunge ditambahi, arep gawe kupinge ditambahi. Bisa dikikis, bisa dipahat sedikit demi sedikit, dan bisa juga apa itu ditambah. Ya demikian, mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillah.
Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.